Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarli Wansyah. Tim saya 31221003. Kelas saya TI 22A2. Oke, yang pertama di sini kita akan menceritakan bagaimana kita menemukan soal UAS. Yang pertama-tama kita buka VirtualBox dan masuk ke Ubuntu. Lalu login pengguna. Setelah masuk, ketik SSH-p, punya ketik seperti berikut ini. Selanjutnya buka folder PR www html, tampilkan isinya, lalu buka file index.html seperti berikut. Penjelasan ls berfungsi untuk menampilkan daftar file atau folder. Lalu cd berfungsi untuk berpindah direktori. Selanjutnya www.html adalah lokasi folder tempat file HTML tersimpan. Terakhir, get berfungsi untuk menampilkan isi file di terminal. Selanjutnya adalah folder and file management. Membuat folder dan subfolder. srv, startup data, response time archive, lalu membuat file readme.txt di dalam folder srv startup data dengan deskripsi struktur folder dan tujuan. Sudoku berfungsi untuk beralih akun ke root, super user, add administrator. ls berfungsi untuk menampilkan daftar file dan folder. mkdir adalah perintah untuk membuat folder baru. Selanjutnya minp parents berfungsi untuk membuat folder induk jika belum ada atau tidak menampilkan error jika folder sudah ada. Lalu touch berfungsi untuk membuat file kosong. Lalu nano berfungsi untuk mengedit file. echo berfungsi untuk menampilkan teks dan memasukkan teks ke dalam file. Lalu T berfungsi untuk membaca input dan menuliskan ke file dan output standar layar. Selanjutnya user and group management. Membuat dua akun bernama bebas, lalu membuat grup bernama startup team. Memasukkan kedua akun ke dalam grup tersebut. Seperti ini. Penjelasan, user add berfungsi untuk membuat pengguna baru. Lalu group add berfungsi untuk membuat grup baru. User mode min eg berfungsi menambahkan user ke grup tanpa menghapus grup lainnya. Lalu ada file permission, mengizinkan pengguna untuk membaca dan menulis ke dalam server startup. Lalu user lain untuk membaca, menulis dan mengeksekusi ke dalam server startup data temp. Memastikan bahwa hanya anggota grup yang dapat proses folder srv startup data. Jadi seperti ini. Selanjutnya penjelasannya, count itu perintah yang digunakan untuk mengubah pemilik owner dan grup dari sebuah file atau direktori. Lalu selanjutnya perintah ini digunakan untuk mengubah izin akses permission pada file atau direktori. Selanjutnya ini pemilik grup dan orang lain memiliki izin baca dan tulis hanya memiliki yang
memiliki izin eksekusi. Selanjutnya, pemilik dan grup memiliki izin baca dan tulis. Orang lain tidak memiliki izin sama sekali. Yang terakhir, pemilik dan grup hanya memiliki izin baca, orang lain tidak memiliki izin sama sekali. Selanjutnya, Bash Script Automation. Untuk memindahkan berkas yang lebih lama dari 7 hari dari SRV Startup Data Temp ke SRV Startup Data Archive, buat dan ketik script bash bernama archive.cleansup.sh. Lalu kita lanjut mengeditnya di nano SRV Startup Data Archive cleanup.sh. Enter, langsung kita buat seperti penjelasannya. Ini source underscore dir menyimpan path ke direktori sumber yang akan diproses. Selanjutnya ada dash underscore dir menyimpan path ke direktori, tujuannya untuk menyimpan file yang diarsipkan. Lalu ada log underscore file menyimpan path ke file log untuk mencatat aktivitas script. Selanjutnya ada find source underscore dir mencari file di dalam direktori sumber. Selanjutnya ada min type f membatasi pencarian hanya pada file bukan direktori. Selanjutnya itu mencari file yang usianya lebih dari 7 hari. Yang terakhir, memindahkan setiap file yang ditemukan ke tujuan. Ini ada monitoring and log analysis. Gunakan tile dan grep untuk melihat 50 baris terakhir dari VR logout.log dan mengekstrak baris yang mengandung upaya login yang gagal. Gunakan AWK untuk menampilkan stempel waktu dan nama pengguna yang terlibat dalam percobaan yang gagal. Seperti ini jelasannya. Tile menampilkan baris terakhir file. AWK memproses dan memformat teks dalam file atau output. Grep menampilkan timestamp kolom 1-3 dan menggunakan kolom 9 dan 11 dari login gagal. Ini ada web server installation. Instalasi server. Mengunduh dan konfigurasi Apache Web Server. Membuat file HTML untuk konfigurasi home HTML dengan data startup perusahaan. Penjelasan, ini secara otomatis menjawab yes untuk semua prompt selama instalasi. apt adalah manajemen paket di sistem berbasis Debian untuk menginstal, menghapus dan memperbarui perangkat lunak. Selanjutnya ada source remote access. Mengunduh dan konfigurasi OpenSSH server. Ini penjelasannya, password authentication, yes, mengaktifkan autentikasi berbasis password untuk SSH. Kalau users ini pokoknya hanya user ini yang diizinkan untuk login menggunakan SSH. Sistem CTL restart, SSH melakukan restart layanan SSH agar konfigurasi baru diterapkan. Lalu yang terakhir ada firewall setup, melakukan konfigurasi UFW seperti ini. Penjelasannya, port 80 protokol TCP yaitu port HTTP digunakan oleh server web. Selanjutnya port 25 protokol TCP